Ini kita ambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, masih di chapter yang pertama. Dan saya mau mengulangi apa yang sudah dibahas oleh Gita dan Wanda di sahabat-sahabat sebelumnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diinterupsi di tengah-tengah pembahasannya. Nah, ini mempelajari buku Kerinduan Segala Zaman ini adalah sangat penting. Karena apa? Saat ini Tuhan sedang menunggu kita untuk menghasilkan karakter Tuhan yang sempurna. Lalu dia akan datang untuk klaim kita sebagai umatnya. Jadi Tuhan lagi tunggu kita punya karakter sempurna, ya, yaitu karakternya Tuhan, ya. Dan setelah karakter itu sudah jadi, dia akan datang dan klaim kita atau mengambil kita, atau dia mau bilang inilah anak-anakku yang kukasihi. Lalu ini summary, ya, kesimpulan dari yang sudah dibahas Gita dan Wanda. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa memancarkan karakter Kristus, yaitu di 2 Korintus 3:18 dengan apa? Beholding atau by beholding, dengan melihat atau memandang kepada pandang kemuliaan Tuhan, dan kita akan diubahkan menjadi sama dengan image-nya Tuhan, ya, from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Lalu bagaimana cara untuk beholding Christ atau Kristus, yaitu dengan mempelajari kehidupannya di dalam firman-Nya. Nah, inilah yang disebut memandang kepada Kristus. Jadi, waktu kita pelajari karakter Kristus, pelajari firman Tuhan tentang karakter Kristus, itulah yang disebut apa? By beholding, dengan melihat, ya, beholding Christ. Nah, lalu yang berikut adalah di 2 Korintus 3:18, kata glory itu sama dengan apa? Karakter. Artinya dengan saya belajar karakter Tuhan, dengan membicarakan tentang karakter Tuhan, kita akan diubahkan. Jadi pembicaraan kita adalah tentang Tuhan. Pembicaraan kita adalah tentang kebaikan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita bicarakan dari hari ke hari, waktu ke waktu, detik ke detik adalah tentang Tuhan. Dan hal ini yang akan membentuk kita sehingga kita bisa diubahkan menjadi memiliki karakter Kristus. Kita coba saudara-saudara pikirkan, selama ini berapa banyak dosa yang kita buat hanya dengan membicarakan hal yang sia-sia. Berapa banyak dosa yang kita ciptakan hanya dengan membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain. Ini teguran buat saya pribadi juga, ya. Jadi waktu yang dulunya kita gunakan untuk kesia-siaan membicarakan sesuatu yang omong kosong, ya, kita gunakan saatnya ini untuk membicarakan karakter Kristus. Dan semata-mata hanya Tuhanlah yang kita ceritakan, tentang Kristus yang kita ceritakan. Mulai dari rencana penebusan, mulai dari Taman Eden. Di sini kita lihat kasih Kristus yang luar biasa. Dan kita mau, saya percaya saudara dan saya memiliki kerinduan untuk memiliki karakter Kristus. Kita semua mau dimeteraikan, ya. Di Bible study hari-hari, kita sedang mempelajari juga tentang karakter Kristus. Dan ini sangat penting. Tadi tentang diet and food, tentang makanan, itu juga berbicara tentang karakter Kristus yang sudah dibawakan oleh Brother Roy, ya. Baik, kita lanjut. Ingat, hal-hal kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter atau habit. Ketika kita belajar tentang karakter Tuhan Yesus dan itu diulang-ulangi, terus pada akhirnya itu akan menjadi karakter kita. Karakter kita ini maksudnya akan menjadi milik kita, maksudnya, ya, yaitu karakter Tuhan Yesus yang ditransfer kepada kita. Nah, kenapa pelajaran ini sangat penting dan harus diulang-ulang? Karena mereka yang menerima meterai Tuhan yang hidup dan dilindungi pada masa kesukaran harus merefleksikan karakter Tuhan secara penuh. Kita tahu, kita sudah belajar bahwa akan ada masa kesukaran nanti. Dan umat-umat Tuhan dimeteraikan. Ya.
dan orang-orang dunia akan melihat Tuhan melalui karakter dari setiap umat-umatnya. Dan ini sangat penting, karena inilah yang Tuhan tunggu. Ada karakternya yang lahir pada umat manusia. Dan itu adalah rencana keselamatan. Inilah pelajaran ini ya, pelajaran yang sedang kita bahas ini tentang karakter Kristus, dan buku yang sedang kita baca ini adalah Kerinduan Segala Zaman. Ini adalah langkah awal untuk menerai Tuhan, yaitu mempelajari karakternya. Ini langkah awal, dan kita diminta untuk mengambil langkah itu. Ya, kalau kita tidak memiliki hasrat untuk memulai, itu tidak akan pernah terjadi. Bahwa kita tidak akan pernah ada di step kedua, ketiga, keempat, dan bahkan seterusnya. Jadi harus ada langkah pertama yang kita ambil. Apa? Kita belajar karakter Kristus. Di sini poin berikut, banyak orang yang menunda-nunda untuk mendapatkan minyak. Kita sering berbicara tentang minyak, saudara. Dan kebanyakan kita mengerti, tidak mengerti tentang minyak. Tapi dijelaskan lagi oleh kutipan-kutipan Ron Buat, dibilang bahwa mereka terlambat. Orang-orang yang menunda-nunda itu terlambat. Mereka temukan bahwa karakter itu dilambangkan dengan minyak. Jadi minyak kita tahu bersama-sama tidak bisa ditransfer dan bahkan tidak bisa diberikan ke siapa-siapa. Jadi kita tahu minyak itu sama dengan righteousness of Christ. Ya, kebenaran Kristus. Yaitu sama dengan apa? Righteousness of Christ. Mempelajari buku, ya, mempelajari karakter Tuhan, ya, atau Desire of Ages, buku Desire of Ages, atau Kerinduan Segala Zaman. Dan itu adalah sama dengan minyak. Minyaklah yang membedakan antara gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Nah, dengan mengetahui Tuhan, kita akan mencintai Tuhan. Lanjut lagi, masih di summary. Kini dosa sudah menodai benda-benda ciptaan Tuhan. Dan waktu benda-benda itu diciptakan oleh Tuhan, itu adalah sempurna. Tapi, saudara, dikatakan bahwa tulisan tangan itu masih senantiasa ada. Ya, sekarang ini pun semua benda ciptaan itu masih menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kita kalau ke alam, saudara-saudara kan luar biasa sering wow, waduh indahnya. Itu siapa yang menciptakan, saudara? Nah, itulah yang dikatakan di sini masih menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya. Jadi, tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri, kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Waktu Tuhan ciptakan alam, hewan-hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, semua itu ada hubungannya, saling menolong, ya, semua saling ada fungsi, ya. Kalau dulu kita pernah belajar di biologi, satu hal atau satu tumbuhan membutuhkan matahari, ya. Dan hewan membutuhkan tumbuhan. Jadi inilah berkesinambungan. Nah, tapi dikatakan di sini apa? Cuma manusia yang mementingkan diri, saudara. Tumbuh-tumbuhan tidak. Ya. Jadi atau alam ciptaannya. Tapi kita lihat setelah jatuh dalam dosa itu terjadi, ya, mementingkan diri sendiri. Begitu juga hewan. Hewan kita bisa lihat hewan-hewan sudah banyak yang egois juga, ya. Contoh tadi brother siapa yang kecelakaan itu. Nah, anjing dia jalan-jalan, dia jalan di jalan, dia tidak mau tinggal di rumah dengan tuannya. Akhirnya apa? Menyebabkan orang lain celaka. Ini kan keegoisan. Hewan punya sikap egois sekarang karena sudah jatuh dalam dosa, apalagi manusia, ya. Yesus harus menyatakan bahwa Bapa baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Jadi Yesus ini dia mau menyatakan bahwa Bapa itu baik. Oke, ada yang mau nambahkan tadi? Oke, kalau tidak kita lanjut, ya. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia mau menyatakan bahwa kita punya Bapa di surga itu adalah Bapa yang baik pada umat manusia, ya. Kepada juga malaikat-malaikat. Nah, apa? Ialah firman Tuhan, buah pikiran Tuhan yang diperdengarkan, ya. Justru di surga hukum ini telah dilanggar. Dosa berasal dari sifat mementingkan diri, yaitu Lucifer, kerub yang menaungi itu, ingin menjadi kepala surga. Jadi, ya,
Kita yang dalam perjuangan ini, ingat-ingat sudah, kalau kita masih mementingkan diri kita persis dengan Lucifer. Jadi harus ditanamkan itu. Oleh justru inilah kita belajar karakter Kristus, karena kita tidak mau memiliki karakter Lucifer. Di sini ada perbedaannya. Perbedaan antara Lucifer dan Tuhan Yesus. Kalau Lucifer dia bilang begini, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Bapa, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, dia bilang dia hendak menyamai yang maha tinggi, Yesaya 14:13 ya, 14. Ini benar-benar apa? Ini benar-benar mementingkan diri yang luar biasa, sifat yang mementingkan diri, ya. Sifat yang tidak mau kalah, sifat yang mau ada di atas terus. Kita lihat Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, Kristus yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berbeda sekali ya. Dia melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara lihat ini. Rupa seorang hamba. Terbalik sekali dengan Lucifer, dengan iblis, dengan setan. Terbalik sekali. Dan Tuhan mau menjadi sama seperti manusia. Nah, kita akan lihat ini. Saudara sudah pernah baca, kita sudah pernah bahas di masa lalu, tapi ini menarik sekali. Kita akan lihat lebih dalam, dan puji Tuhan, Tuhan yang izinkan kita bisa mampu melihat lebih dalam tentang karakter dia. Oke, kita lanjut masih di summary. Bumi gelap oleh salah pengertian akan Tuhan. Nah, ini saudara-saudara. Jadi gelap akan pengertian bumi gelap oleh salah pengertian akan Tuhan ini mulai dari kerajaan sorga ya, ketika setan dia berusaha mau jadi seperti di kutipan di atas, dia mau ada di atas, dia menjadi pemimpin, dia jatuh ke bumi, dia dibuang, di bumi dia menggoda manusia. Dan kita lihat terus kelanjutannya ya. Supaya bayang-bayang yang gelap itu dapat diterangi, supaya dunia dapat dibawa kembali ke pangkuan Tuhan, kuasa penipuan setan harus dihancurkan. Nah, ini kita lihat kelanjutannya. Ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan, hanya dengan cinta atau kasih. Wah, saudara, ini menegur sekali ya, menegur sekali saya secara pribadi ya. Di masa-masa lalu atau bahkan beberapa jam yang lalu ketika masih ada nada tinggi kepada anak-anak atau kepada cucu, ini kutipan ini sangat menegur sekali. Karena apa? Tuhan untuk dia mau pulihkan segala sesuatu, dia menggunakan cinta dan kasih sayang. Ini yang Tuhan lakukan. Dia tidak marah-marah. Bisa nggak Tuhan binasakan setan? Bisa nggak? Bisa sekali. Bisa jawab? Bisa sekali. Bisa sekali ya. Tuhan kan bisa datangkan api kan, sewaktu-waktu kan, dan hangus. Siapa saudara masih ingat yang 2 orang waktu di padang pasir dia pegang itu tabut perjanjian dan mati? Ada yang ingat? Usah. Siapa? Usah. Ada dua orang yang waktu tabut mau jatuh dia pegang mati. Ya. Dorang tahan, dorang pegang. Maksudnya baik kan? Tapi Usah ya kan? Iya. Usah. Oke. Ya betul sekali, usah. Nah, saudara, mati enggak mereka? Langsung mati kan? Nah, ini Tuhan punya kuasa seperti ini. Iya. Tuhan bisa lakukan hal itu kepada setan, kepada iblis. Tapi kita lihat, kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Ya, dasarnya ini tadi, cinta ya. Nah, penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Tuhan. Ini dasarnya. Jadi ingat Jo, saudara-saudara, kalau ada hal yang keras-keras yang harus terjadi diri kita kepada orang lain, atau orang lain kepada kita, itu bukan asas-asas dari pemerintahan Tuhan. Ia menghendaki hanya pelayanan kasih. Ya, sorry ini pelayanan ini. Hanya pelayanan kasih.
Dan kasih tidak dapat dipaksakan. Ini saudara, kalau di Taman Eden Tuhan mau membuat waktu manusia diciptakan dan Tuhan adalah oknum yang diktator, dia bisa bikin Hawa untuk tidak mendekat, atau ketika Hawa mau petik buah itu dia pukul, atau apa saja Tuhan bisa bikin hingga tidak terjadi menyentuh buah itu bahkan memakannya. Tuhan bisa lakukan itu. Tapi kembali lagi, dasarnya adalah kasih. Kasih tidak dapat dipaksakan. Tuhan tidak memaksakan saudara untuk mengasihi dia. Ya, Tuhan tidak memaksakan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, tapi inilah yang dia mau tunjukkan. Ya. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Ini kita lihat segala kekuasaan yang ada, atau memiliki kekuasaan atau hal-hal yang berkuasa, ya. Apalagi kalau kita mau menguasai orang lain, ini bukan asas-asas dari pemerintahan Tuhan, ya. Dan untuk memiliki kasih, kita tidak bisa berdasarkan hal-hal ini, ya. Lalu setelah hal-hal ini terjadi di kerajaan surga, ya, setan memberontak, dia mau menjadi seperti Bapa di surga. Terjadilah apa? Manusia jatuh dalam dosa, dan terjadilah apa? Rencana penebusan. Nah, pekerjaan ini dapat dilakukan hanya oleh satu pribadi di semesta alam ini. Kita tahu siapa dia, ya. Hanya dia yang mengetahui tinggi serta dalamnya kasih Bapa. Itulah yang dapat menunjukkannya. Sekiranya ia datang dengan kemuliaan yang padanya bersama dengan Bapa sebelum dunia ada, maka kita tidak akan tahan melihat cahaya hadiratnya. Saudara, kalau Tuhan datang langsung ke dunia sebagai Tuhan, ini yang selalu dipertanyakan, kan? Oh, kenapa kalau mau bilang kenapa Tuhan bisa jadi manusia, itu bukan satu keheranan buat siapa saja yang percaya Tuhan, ya, walaupun berbeda kepercayaan. Nah, tetapi kalau mau bilang kok Tuhan mau jadi manusia, ini yang nggak bisa diselami oleh denominasi lain atau agama-agama yang lain. Tetapi justru inilah dasar kasih, ya. Dan kalau Tuhan mau datang secara ketuhanan, secara keilahiannya, tidak ada manusia yang sanggup, ya. Maka kita tidak akan melihat cahaya hadiratnya. Kita sudah lihat Musa, ya. Supaya kita dapat melihatnya dan tidak menjadi binasa, kehebatan kemuliaannya diselubungi oleh apa? Oleh kemanusiaannya. Oleh sebab itulah Tuhan datang sebagai manusia. Masih banyak alasan lain. Kita lihat kemuliaan yang tidak kelihatan dalam tubuh manusia yang kelihatan, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk di summary ini? Halo bro. Ya, Iya. atau masukan, silakan. Iya, jadi dengan mengambil rupa sebagai semak belukar yang menyala-nyala, sebagai manusia Yesus, itu saja sudah menunjukkan betapa besar kasih Tuhan, ya. Ada, itu aja bro. Thank you. Oke, thank you. Ya, kita tahu, ya, Tuhan dia sebagai semak belukar yang menandakan bahwa dia hanya sebuah semak, ya, sangat merendah sekali keadaannya, ya, situasinya, dan juga mau jadi manusia yang lahir di kandang domba, ya. Jadi ini suatu hal yang kita lihat betapa karakter Tuhan itu yang mau ditunjukkan kepada kita sampai saat ini, tiba di sini kita dalam pelajaran ini. Oke. Saya mau minta ada volunteer mau baca ini paragraf yang ini. Oke. Oke, silakan. Setan menggambarkan hukum kasih Tuhan sebagai hukum yang berdasarkan sifat mementingkan diri. Ia menyatakan bahwa sungguh mustahil bagi kita menurut segala ajarannya. Kejatuhan nenek moyang kita yang pertama, bersama segala malapetaka yang telah timbul,
dituduhkannya ke atas salib, menyebabkan manusia memandang Tuhan sebagai sumber dosa, penderitaan, dan maut. Yesus harus menyingkap tabir penipuan ini. Sebagai seorang dari antara kita, ia harus memberikan sebuah contoh penurutan. Untuk maksud ini, ia mengenakan sifat-sifat kita dan merasai segala pengalaman kita. Dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, Ibrani 2 ayat 17. Kalau kita harus menanggung sesuatu yang tidak ditanggung oleh Yesus, maka dalam hal ini setan akan mengatakan bahwa kuasa Tuhan tidak cukup bagi kita. Karena itu, Yesus telah dicobai dalam segala perkara, sama seperti kita juga, Ibrani 4 ayat 15. Ditanggungnya segala ujian yang juga kita derita. Tidak pernah ia menggunakan sesuatu kuasa apapun untuk kepentingan dirinya sendiri yang tak dikaruniakan kepada kita dengan leluasa. Selaku seorang manusia, ia menghadapi penggodaan dan mengalahkannya dengan kekuatan yang dikaruniakan Bapa kepadanya. Sabdanya, "Aku akan melakukan kehendak-Mu, ya Bapakku, Taurat-Mu ada di dalam dada." Mazmur 40 ayat 9. Sampai sini dulu. Oke, ada gambaran gimana bro kutipan ini? Iya, jadi pertempuran antara setan dengan di surga ya dengan Tuhan adalah setan menuduhkan bahwa Tuhan itu otoriter, hukum-hukumnya itu adalah hukum-hukum berdasarkan dia punya sifat yang pemarah atau suka menghukum, dan sehingga malaikat-malaikat di surga menurut karena rasa takut. Itu yang pertempuran sebenarnya argumentasi yang ada di sana, dan bahwa itu pertempuran berlanjut di atas dunia ini kan, dia punya ground field, battlefield itu berpindah dilanjutkan ke dunia kita ini di mana kita tinggal. Nah, di sini melalui serpent, ular kan, setan bilang bahwa kamu akan menjadi seperti Tuhan kalau makan ini, dan serpent juga menambah kata not, bahwa semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan, padahal boleh ya kan, kecuali yang di tengah. Jadi di sini dia mulai memasukkan dia punya firman setan, dan firman setan yang kita tahu pada akhirnya menyatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa sama seperti malaikat surga ya, atau penghuni surga. Sama juga di sini di dunia dibilang tidak seorang pun yang bisa menuruti perintah-perintah Tuhan, karena itu sukar dan mustahil. Dan kedatangan Tuhan Yesus di atas dunia ini adalah untuk membuktikan bahwa penipuan ini salah, atau ya, bahwa pernyataan ini salah. Cara pembuktiannya adalah dengan kehidupannya dia membuktikan bahwa dia bisa menurut kehendak Tuhan walaupun dia mengalami ujian yang sama dengan yang pernah kita alami, dia bilang. Dan dalam melewati ini dia tidak pernah menggunakan kuasanya. Kalau dia gunakan, maka rencana keselamatan itu gagal. Terbukti bahwa hanya dengan menggunakan kuasa Tuhan saja, mujizat, baru Tuhan Yesus boleh menurut. Maka rencana keselamatan itu gagal. Dan kita percaya dengan iman, kalau Yesus sanggup, kita juga sanggup. Karena apa? Karena seluruh kuasa di surga dan di dunia sudah dianugerahkan kepada Yesus, dan dia tinggalkan itu bagi kita. Tinggal kita pelajari bagaimana cara Yesus menang, bagaimana dia punya penyerahan diri. Itulah yang kita gunakan supaya kita juga bisa menang dalam melakukan kehendak Bapa. Oke, terima kasih bro. Iya, silakan Brother Lani. Iya bro, ini ada beberapa poin di sini yang kita mau angkat, tapi
Iya, salah satunya yang tadi sudah bilang sih juga. Jadi kadang-kadang kan kita pikir Yesus bisa mengalahkan cobaan karena dia memiliki kuasa kan. Karena dia ada kuasa, jadi ada cobaan dia bisa lewat. Tapi ini kutipan bilang dia tidak pernah menggunakan kuasanya untuk melawan pencobaan. Jadi kalau kita baca tulisan-tulis di Alkitab, nubuat, tidak pernah Yesus menggunakan kuasanya ketika terima cobaan. Dia menggunakan kuasanya hanya untuk menolong orang lain. Selalu itu untuk membantu orang lain, menyembuhkan, itu dia gunakan kuasa. Tapi ketika terima cobaan dari setan, tidak pernah dia menggunakan kuasanya. Dia hanya berharap pada Tuhan. Ini kuasa Bapa lah yang menguat, menyembuhkan dia kan. Jadi ini mau sama seperti kita juga. Kita hanya bisa menang pencobaan kayak tadi pelajaran-pelajaran yang awal yang tadi pagi, itu juga kita hanya bisa lakukan dengan pertolongan Tuhan saja yang bisa menyembuhkan kita. Ini penting sekali. Ini righteousness by faith sekali ya, ini cerita tentang ini. Nah, satu lagi yang kita mau angkat ini, yang di kata-kata pertama, yang itu setan menggambarkan hukum kasih Allah sebagai hukum yang berdasarkan sifat mementingkan diri. Ini kita tahu ini kayak tuduhan ya. Sebenarnya yang mementingkan diri siapa? Setan atau hukum Allah? Setan kan yang mementingkan diri sebenarnya. Dia punya dosa pertama itu mementingkan diri. Tetapi ini kita bisa lihat di sini. Orang ini kebiasaan yang suka tunjuk-tunjuk A, B, kamu ini seperti itu. Sebenarnya kita itu yang seperti itu. Kalau kita lihat, sombong sekali orang itu. Sebenarnya kita itu yang sombong. Makanya kalau kita suka nunjuk-nunjuk orang itu salah atau apa, sebenarnya kita itu seperti itu. Jadi ini pelajaran untuk kita. Makanya maling bisa teriak maling kan, biasa begitu. Itulah sifat manusia, beginilah. Makanya ada kutipan yang bilang 144.000 itu tidak pernah menuduh orang lain salah atau gimana ya, dia mau cari-cari kesalahan orang lain atau menuduh atau mau bilang ini sesat atau tidak. Justru dia menganggap dirinya sendiri yang sesat, tidak layak, tidak pernah membilang orang lain. Jadi kalau sikap setan itu yang suka tuduh-tuduh begitu ya, itu yang bisa dilihat dari kutipan ini. Thank you, bro. Yeah. Thank you, Lee. Jadi matching sekali ya. Kita belajar dulu tahun yang lalu ya, righteousness by faith. Pemungut cukai, bagaimana sikapnya, saudara? Waktu ada di Ka'bah, dan bagaimana Farisi waktu ada di Ka'bah. Farisi, dia berterima kasih dia tidak seperti pemungut cukai itu. Tapi orang pemungut cukai itu dengan hati yang hancur, bahkan tidak berani melihat ke altar, saking dia merasa tidak layaknya dia. Dan saya mau bilang apa yang Lali baru bilang adalah sepertinya seperti ini. Coba saudara-saudara lihat ya. Akhir-akhir ini kita puji Tuhan, dituntun kepada pelajaran hanya tentang karakter Kristus. Mulai dari pelajaran-pelajaran kesehatan yang Cece bawa, baru Brother Roy bawa, lalu Bible study hari-hari kita belajar tentang karakter Kristus. Yang sekarang kerinduan segala zaman, karakter Kristus. Dan dalam keseharian kita pasti dengan belajar ini setan nggak suka kan? Setan mau kita terpengaruh dengan situasi yang ada sekarang, sehingga apa yang seperti Lali bilang, ketika kita menunjuk orang, bilang orang lain sombong, sementara itulah kita sedang melakukan dosa yang sama yang kita anggap orang lain sombong. Nah, kita masih tergoda dengan hal-hal di sekeliling kita, sehingga kita mau terlibat dengan keadaan seperti itu. Saudara lihat seperti ini. Waktu Tuhan Yesus dia mau disalibkan, dia adalah domba yang diam ketika mau dibantai, disembelih. Dan kalau kita perhatikan, segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan Yesus adalah diam. Sekarang kita belajar tentang karakter Kristus. Kita minta dengan kekuatan Tuhan, biarlah karakter itu boleh menjadi bagian kita. Sehingga kita nanti akan menjadi domba yang diam untuk disembelih. Ya, ini adalah kerinduan saya. Mana domba yang diam itu adalah sebagaimana Kristus. Ya, jadi
tidak membela dirinya, kalaupun dia dituduh, kalaupun dia dihina, dia tidak membalas dengan hinaan, tapi dia diam. Ya, bahkan dicambuk, dianiaya dan sebagainya, penderitaan yang Tuhan lalui. Dan ini akan menjadi bagian kita. Ya, karena apa? Karena kita mau menjadi seperti Kristus. Dan biarlah pada waktunya dengan pertolongan Tuhan kita akan menjadi domba yang diam, yang tidak lagi membicarakan orang lain, yang tidak lagi menuduh orang lain, yang jari kita tidak lagi menuju kepada orang lain. Kita di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih brother atas tanggapannya. Di sini tadi sudah ditekankan semuanya bahwa setan mau bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, ya. Dan setiap penderitaan yang terjadi kepada manusia, setan mau bilang itu gara-gara Tuhan. Tuhanlah sumber penderitaan dan Tuhanlah sumber dari maut. Tuhanlah sumber dari segala dosa. Makanya tidak salah. Kadang-kadang kalau kita lihat di sosial media ketika ada satu orang yang membuat kejahatan dan itu diposting, banyak sekali yang komen bilang seperti ini. Wah, mudah-mudahan kamu mati cepat. Oh, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Mudah-mudahan kamu terima hukuman dari Tuhan setimpalnya. Ini adalah gambaran yang salah tentang Bapa yang penuh kasih. Tuhan yang penuh belas kasihan. Hari-hari aja kita bernafas itu belas kasihan. Lalu sampai betapa jahatnya kita memberikan komentar bahwa kamu akan terima hukuman dari Tuhan. Tuhan tidak menghukum orang. Baik, ini ada kutipan yang saya bikin besar karena ini penting ya. Jadi waktu tuduhan yang setan seperti Lali bilang tadi, tuduhan yang setan buat kepada Tuhan, ya. Tapi dia datang sebagai manusia dengan penuh kerendahan hati, dia mau menunjukkan, ya. Di sini dikatakan di Mazmur 40 ayat 9, aku melakukan kehendakmu ya Bapa, Tauratmu ada di dalam dadaku. Jadi sementara ia berjalan keliling, ya, berbuat baik, kita tahu Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia, apa yang dia lakukan, ya, dia pergi menyembuhkan orang, dia melakukan kebaikan Bapa, ya, dan dia menyembuhkan semua orang yang dianiaya oleh setan. Ini kita lihat, ini Tuhan mau kasih tunjuk kepada kita melalui firman Tuhan bahwa, atau kepada dunia, bahwa apa yang setan tuduhkan kepada dia itu tidak benar, ya. Orang-orang dianiaya, orang-orang sakit karena setan. Ia menjelaskan kepada umat manusia keadaan hukum Tuhan yang dan sifat pekerjaannya. Hidupnya menyaksikan bahwa mungkinlah bagi kita untuk menurut hukum Tuhan. Luar biasa ya, saudara-saudara. Dari sister-sister yang ada di Amerika, ada pendapat dan masukan? Atau brother, siapa saja? Kalau Kak Opin? Ya, silakan. Iya, jadi bisa kita kasih komentar kutipan sebelumnya yang di atas dulu. Oke. Yang ini ya, atau naik lagi? Iya, itu. Jadi kan setan bilang hukum Tuhan itu adalah hukum selfish, dan setan juga menyatakan bahwa mustahil untuk kita menurut hukum-hukum Tuhan atau ajarannya. Jadi kalau kita lihat juga hukum-hukum Tuhan itu kan bukan hanya hukum 10 hukum, itu juga adalah hukum kesehatan ya. Kita sudah belajar dengan Kak Roy. Jadi kalau misalnya kita belajar mengenai consistent diet and food, terus ada hukum-hukum Tuhan, ada hukum-hukum kesehatan yang diberikan. Terus abis itu pas sudah kita belajar, terus kita istilahnya lebih mementingkan kita punya keinginan daging ya, maksudnya aduh kalau ini susah bagi saya, kalau ini bisa. Jadi seakan-akan mana yang saya bisa, saya mau ikut, tapi sesuatu yang saya sudah suka sekali saya nggak mau ikut. Jadi secara tidak langsung kita menyetujui akan perkataan setan yang mana mustahil bagi kita untuk mengikuti akan hukum-hukum Tuhan secara tidak langsung ya. Jadi itulah sebabnya Yesus datang untuk membuktikan sebagai manusia bahwa dia sebagai manusia bisa menuruti akan hukum-hukum Tuhan. Jadi kita diberikan hukum-hukum moral, hukum-hukum kesehatan bukan untuk
itu kan adalah hukum kasih, itu adalah hukum yang mana menunjukkan itu akan karakter Bapa ya. Jadi kalau hukum diberikan terus kita bilang ini kita nggak mau mengikuti, secara tidak langsung saya sangat setuju dengan perkataan setan bahwa memang hukum Tuhan itu egois. Hukum Tuhan itu tidak ada manusia yang bisa menurutinya. Dan itu saya dengar sendiri dari perkataan orang yang waktu kasih babes tadi mereka bilang begitu. Oh, apakah sister sudah menuruti akan hukum-hukum kesehatan secara sempurna? Jadi seakan-akan pas dipresent mengenai hukum kesehatan mungkin terkorek apa ya kayak lifestyle-nya begitu yang mungkin masih tidak mau tinggalkan. Jadi seakan-akan balik menyerang mana sudah ada yang menuruti hukum kesehatan secara sempurna. Ya, of course, kita semua lagi mau belajar dan mau menurut ya. Bukan berarti saya sudah kasih dan saya sudah sempurna, tidak seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya kayak ngeri, istilahnya kita sudah belajar selama ini, terus pas dikasih sesuatu untuk kebaikan kita sendiri, tapi karena itu mengorek lifestyle orang tersebut dan mungkin nggak mau meninggalkan, akhirnya diserang balik. Seperti itu. Jadi saya ingat sekali kutipan ini yang mana setan bilang bahwa kita itu nggak akan mustahil untuk kita mengikuti hukum Tuhan. Padahal kalau kita belajar, kalau Tuhan berdiam di dalam kita, kuasa Tuhan berdiam di dalam kita, yang Tuhan lakukan waktu dia di dunia ini bisa menuruti semua hukum Tuhan, hal yang sama juga akan menjadi milik bagian kita. Thank you Kak Opin, hanya itu tambahnya. Puji Tuhan, Joy. Ini penekanan yang penting sekali ya. Begini, ini terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar hukum bahwa di antara jam makan 5 atau 6 jam itu jangan ada sesuatu hal yang kita masukkan dalam tubuh. Ini hal-hal terlihat sederhana ya, tapi ini hukum Tuhan. Dan kita dituntut untuk apa yang sudah kita pelajari bisa kita praktekkan. Ini contoh kecil ya. Lalu kalau kita bilang nggak bisa, seperti yang Joy bilang tadi, ini kita mau mendukung bahwa setan itu benar. Lalu saya nggak bisa makan 5 jam, aduh sebentar dalam 2 jam udah lapar lagi. Ini kita sementara mendukung tuduhan setan kepada Tuhan, pada Bapa. Apalagi ya, ada banyak contoh saudara-saudara. Nah, setan itu kan sifatnya adalah meninggikan diri, ya, dan mementingkan dirinya sendiri, terbalik dengan Bapa yang sudah kita pelajari selama ini. Jadi kalau dia mementingkan dirinya sendiri, ketika ada teguran, ya, ketika ada teguran itu defense, ya, serangan balik akan terjadi karena diri yang diutamakan. Aduh, saya tersinggung, saya ditegur tentang sesuatu melalui pelajaran, walaupun tidak ada tujuan untuk menegur ya, tapi maksudnya ketika kita belajar firman Tuhan, kita lihat bahwa ini semua memang teguran. Siapa yang tidak berdosa? Ya, justru dengan kita punya keberdosaan itu, kita datang kepada firman Tuhan itu dengan kerendahan hati, sebagaimana publikan ya, pemungut cukai itu datang menghadap Tuhan, tapi bukan dengan sikap seperti orang Farisi. Orang Farisi datang dengan kebanggaannya. Nah, itulah. Terima kasih Joy untuk masukannya. Baik, kita akan lanjut kepada kutipan berikut. Lanjutan dari yang tadi. Dengan kemanusiaannya Kristus menjamah manusia, ya. Jadi kita belajar di atas tadi, kalau Tuhan datang dengan kemuliaannya, kita nggak bisa lihat Tuhan secara langsung, kita nggak bisa berdekatan dengan Tuhan, kita tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan, ya. Oleh sebab itu dia datang dengan manusia, karena dengan kemanusiaannya dia bisa menjamah manusia, dengan keilahiannya dia berpegang kepada Tuhan. Ini dua prinsip, ya, yang ada. Dengan keilahiannya dia bergantung terus kepada Bapa. Nah, selaku anak manusia, ia memberi kepada kita sebuah contoh penurutan. Ini penting ya. Jadi Tuhan Yesus, dia datang ke dunia, dia mau patahkan tuduhan setan
bahwa Bapa itu jahat, Tuhan itu jahat, ya. Dengan apa? Dengan penurutan yang Tuhan Yesus tunjukkan sebagaimana dia seorang manusia. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia tidak pernah berdosa. Kita tahu. Dan itu adalah menjadi dasar buat kita sebagai contoh. Kadang-kadang dalam percakapan, ingat dulu waktu masih ada di gereja, ada saudara-saudara yang berkata, saya ini masih manusia, saya masih penuh kelemahan, wajarlah saya marah, wajarlah saya berteriak, wajarlah saya memaki. Ya. Saya masih manusia. Nah, ketika kata-kata ini kita gunakan bahwa saya masih manusia, orang Manado sering bilang, kita kok masih manusia? Ya, artinya mau bilang, saya masih manusia, artinya saya masih berdosa. Saudara sedang mendukung tuduhan setan kepada Tuhan. Ya, tadi Joy sudah jelaskan bahwa penurutan hukum, bahwa hukum itu bisa kita ikuti, kita turuti. Sudah ada yang menjadi contoh dan teladan, yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita sekarang belajar karakternya, supaya hal-hal ini bisa menjadi langkah kita dan bisa menjadi bagian kita. Saya percaya saudara rindu punya karakter Kristus, ya. Saya juga punya kerinduan untuk memiliki karakter itu. Dalam perjuangan jatuh bangun saudara-saudara. Oleh karena kita tahu, kita akan dimeteraikan, kita akan disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan ketika kita memiliki karakternya. Kita tahu itu. Oke. Selaku putra Bapa, ia memberikan kepada kita kuasa untuk menurut. Belum lagi. Contoh dia sudah berikan. Ya. Sehingga Tuhan Yesus tidak berdosa. Kita bisa tidak berdosa dong. Iya, sudah ada penurutan. Sudah ada panutannya siapa? Tuhan Yesus. Lalu diberi lagi kita kepada kuasa untuk menurut. Luar biasa Tuhan, ya. Kasih. Cintanya itu digambarkan. Dan dia kasih lihat sekarang. Hari ini juga kita lihat melalui firman-Nya. Bukan melalui perkataan saya. Bukan melalui pendapat orang lain atau siapapun. Dia sudah berikan contoh penurutan. Lalu dia berikan kita kuasa untuk menurut. Ya. Kristuslah yang dari belukar di Horeb dahulu berfirman kepada Musa, "Aku adalah aku." Beginilah kukatakan kepada orang Israel itu. Akulah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3:14. Inilah ikrar aksi pembebasan Bani Israel. Maka ketika ia datang dalam keadaan yang sama dengan manusia, ia menyatakan dirinya sebagai akulah aku. Ya. Anak Bethlehem, juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati, adalah Bapa dalam rupa daging. Wah, ini luar biasa ya. Adalah Tuhan dalam rupa daging. Itu bayi yang lahir di kandang domba, Bethlehem, ya. 1 Timotius 3:16, ya. Dan kepada kita ia bersabda, akulah gembala yang baik. Saudara, saya percaya, saudara rindu memiliki gembala yang baik, ya. Gembala yang rendah hati. Akulah roti hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kepadaku telah diberikan segala kuasa dari sorga, ya, dan di dalam bumi. Jadi Tuhan punya kuasa. Oleh sebab itu di atas dia bilang apa tadi? Ya, dia berikan contoh penurutan. Yang kedua, diberikan kuasa kepada kita untuk menurut. Apalagi yang kurang dari Tuhan, sehingga kita harus mengeluh, atau sehingga kita mempunyai dalil untuk membela setan, seperti saya masih di dunia kok, saya masih berdosa. Itu kita sedang, apa tadi saya bilang, kita sedang mendukung setan bahwa Tuhan itu adalah jahat. Itu yang tuduhan setan yang setan lakukan untuk Tuhan. Ingat ya, setiap tindakan dosa yang kita lakukan atau setiap keraguan-keraguan yang kita lakukan, ya, itu adalah hal yang membenarkan tuduhan setan kepada. Kita lanjut dengan kutipan berikut. Dengan merendahkan diri untuk mengenakan tubuh manusia, ya, dirinya, Kristus menyatakan tabiat yang berlawanan dengan tabiat setan. Kalau Tuhan itu tetap ada di surga, ya, tabir kejahatan dan penipuan setan tidak akan pernah terungkap. Justru dia menjadi manusia, sehingga tabiat setan itu dinyatakan. Ya. Kenapa? Waktu dia jadi manusia, dia menunjukkan tabiat Bapa selama dia ada di dunia. Dia menunjukkan karakter Bapa.
Nah, kita tahu bagaimana tabiat setan, sangat bertolak belakang. Dari kerajaan surga aja udah kelihatan apa yang menjadi desire of Satan, ya, apa yang jadi keinginan setan. Nah, akan tetapi ia turun lebih rendah di jalan kehinaan. Hina banget. Saya, saudara, lahir kalau nggak salah di rumah, tapi di tempat tidur yang sudah disiapkan oleh ibu saya, oleh oma saya. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Sungguh hina sekali ya. Tapi biarlah itu boleh jadi perenungan saya juga saudara-saudara, bahwa betapa baiknya Tuhan. Dia mau serendah-rendahnya seperti itu, ya. Dan klimaksnya adalah di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat yang meneladani Kristus ini siapa, saudara-saudara? Ada enggak yang sudah meneladani Kristus? Saudara-saudara tahu? Dari konteks ini, sampai mati di kayu salib. Ya, para martir lah. Para martir? Iya. Murid-murid Kristus? Iya, murid-murid. Petrus disalib terbalik. Ya. Jadi karakter ini sudah tertransfer ke murid-muridnya, ya. Sehingga mati pun itu adalah satu keuntungan, Rasul Paulus bilang, karena dia sudah memenangkan satu pertandingan. Jadi sebagaimana Tuhan, ya, dengan kehinaannya dia mau menyatakan kemuliaan Bapa, ya, dan bahkan setia sampai mati. Yang jadi ceritanya di dunia ini sudah ada yang memiliki karakter Kristus. Sudah ada. Setelah Yesus mati, perjalanan kehidupan umat-umat Tuhan melalui pengajaran yang diberikan oleh murid-murid Kristus. Ya. Dan murid-murid Kristus ini kecuali Roh Kudus, dan mereka sudah di karakter Kristus. Pekerjaan mereka seperti Kristus, menyembuhkan orang-orang sakit, membantu orang lain, tidak mementingkan diri. Dan yang mereka lakukan adalah memuliakan Tuhan melalui karakternya. Jadi saudara-saudara, ini sudah terjadi. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Kita lanjut. Sebagaimana imam besar menanggalkan jubah keimamatan yang serba indah dan bekerja dengan memakai jubah putih imam yang besar, yang biasa, demikian juga Kristus mengambil rupa seorang pelayan. Kalau istilah dunia, sering dibilang, saya baca statement-statement itu adalah tulisannya begini: lebih baik melayani daripada dilayani. Ya. Ini dasarnya adalah sebagaimana Tuhan kita Kristus. Jadi senang-senanglah kita, saudara-saudara, melayani orang lain. Senang-senanglah kita berbuat baik dengan orang lain. Dan jangan pernah ketika itu terjadi kita mengakui bahwa itu adalah perbuatan kita. Tetapi kita memuliakan Tuhan karena kita percaya, kita sudah belajar, tidak ada perbuatan baik dari manusia siapapun, ya, karena semua sudah berbuat dosa. Sehingga ketika ada perbuatan baik yang terjadi, itu adalah kebenaran Kristus. Kalau saya membantu orang susah, dia tidak dapat makan, saya punya uang untuk beli beras kepada dia, dan dia bisa makan, itu bukan karena saya, ya, itu pekerjaan Bapa yang terjadi. Ini harus benar-benar tertanam dalam pikiran kita, ya. Lanjut. Dan mempersembahkan korban, dia sendiri imamnya, dia sendiri korbannya. Luar biasa, ya, merangkum. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa bahasa Inggrisnya? We used to condemn to death. Gimana ya? Kita harusnya mati, ya, harusnya mati. Tapi dia yang mati, bukan kita. Oke, saudara-saudara, ada masukan? Jadi kita ada, saya nggak tahu berita ini cerita ini betul atau enggak. Maksudnya gini,
ada yang mengutip mengenai Mother Teresa. Jadi ada yang bertanya kepada dia, waktu dia di India kalau nggak salah, dia melayani orang-orang yang sakit lepra ya, orang-orang yang sangat-sangat luka-luka dan hampir posisinya, situasinya sangat buruk. Dan ada yang bertanya kepada Mother Teresa, Ibu, kenapa Ibu mau melakukan tindakan ini, mau merawat orang-orang ini yang sudah mau mati? Karena pada saat itu obat untuk menyembuhkan lepra itu belum seperti sekarang ya. Dan apa dia jawab, ini yang saya kaget. Saya nggak tahu apakah ini betul atau tidak merupakan jawaban dia. Dia bilang apa? Hanya dia cuma satu statement, dia bilang, karena Kristus sudah melakukannya untuk saya. Wow, luar biasa. Waktu kita dengar itu, apa betul ini jawaban daripada Mother Teresa? Kalau memang betul itu fondasi daripada perbuatan baik yang dia lakukan selama ini, berarti dia sebenarnya di dalam dia punya posisi sebagai seorang yang kita tahu ya, dia penganut agama apa, dia itu sebenarnya menemukan terang righteousness by faith. Karena dasar motivasi yang dia lakukan yang luar biasa, dia meresikokan dia punya diri terhadap untuk tertular dan sebagaimana lainnya, dan suatu pelayanan yang tidak mudah. Ternyata itu dasarnya adalah karena cintanya pada Yesus. Itu yang waktu kita dengar, apakah betul ini seorang Mother Teresa memiliki iman atau dasar pelayanan yang demikian itu. Dan satu poin juga yang kita mau sampaikan adalah, tadi kan bro sempat tanya apakah ada yang orang lihat yang sudah memiliki karakter Kristus. Dan ya kita bisa dengan tegas jawab tokoh-tokoh iman ya, yang sekarang bisa jawab yang sudah kita jawab tadi. Sekarang di dalam kehidupan kita lah, sekarang saat ini, bagaimana di semua lingkungan kita, di dalam keluarga maupun di mana kita berada, apakah kita bisa melihat ada seseorang yang memiliki karakter seperti Kristus, atau apakah kita bisa melihat banyak sehingga orang-orang yang kita lihat ini yang memiliki karakter Kristus ini, inilah yang akan sama seperti kita sedang melihat Kristus juga. Selain kita gunakan waktu melihat Kristus, kita juga bisa melihat orang yang seperti Kristus. Sehingga kita juga bisa dalam tanda kutip seperti beholding Christ juga kan. Nah, tapi kenyataannya adalah sangat sulit untuk menjawab pertanyaan ini, apakah ada satu pun yang bisa kita lihat seperti itu. Artinya, selama kita tidak membaca dan merenungkan karakter Kristus, selama itu jam-jam kita pergunakan, kita isi dengan bukan karakter Kristus. Jadi bisa dibayangkan betapa kita ini berada dalam posisi yang sulit untuk mencapai apa yang kita sudah ketahui untuk kita capai. Karena pada kenyataannya, waktu kita untuk membaca dan merenungkan kehidupan Kristus itu sangat kecil, dan selepas itu tidak ada yang kita akan bisa lihat kecuali kita lihat di alam, ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa menyadari dan bisa melihat bahwa waktu kita akan mempelajari karakter Kristus, dan kita itu seakan-akan akan menjadi seperti orang yang tanda kutip orang aneh atau fanatis. Kenapa? Karena kita seharusnya menggunakan sebagian besar waktu kita untuk membaca karakter Kristus atau membaca firman Tuhan, sebagaimana yang Henok lakukan ketika dia di country. Sangat banyak waktu yang dia gunakan untuk itu.
Demikian juga yang Yesus praktikkan sejak masa kanak-kanak. Dia sangat banyak habiskan waktunya untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga segala sesuatu dijawabnya dengan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, karena waktunya digunakan sebagian besar untuk firman Tuhan. Dan kita masih jauh untuk situasi, untuk kondisi atau praktek yang sedemikian itu. Ini yang kita perlu renungkan, dan kita bisa tahu bahwa di hadapan dunia untuk mempraktekkan ini, kita akan menjadi seorang fanatik. Dan itulah yang dituduhkan kepada Yesus pada waktu dia tidak mau tunduk kepada kebiasaan dari anak-anak Yusuf, saudara-saudara tirinya, dan juga tidak mau tunduk kepada para rabi, imam, atau para pemimpin-pemimpin dan guru-guru Yahudi. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau lihat dari kacamata ini saja, saya rasa waktu yang kita pergunakan itu akan membentuk karakter kita. Dan seberapa banyak itu dipergunakan, itu saya secara pribadi masih sangat jauh presentasinya atau porsinya. Itu. Jadi kira-kira di sini kita bisa berkaca di mana posisi kita berada dan di mana posisi Tuhan Yesus atau Ayub atau Yakub, Ayub atau Elia atau siapa, Henok ya. Kita sangat jauh, masih jauh dari intensitasnya dalam berhubungan dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Oke, thank you Brother Roy atas ulasannya. Jadi betul ya, dari kehidupan sehari-hari masih saja banyak ujian-ujian yang harus dengan pertolongan Tuhan kita menangkan, dan banyak pekerjaan tentang penurutan kepada hukum Tuhan ini harusnya kita menang, tapi oleh karena kita tidak ada komunian dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, sehingga kita gagal. Tapi kita tidak mau bilang bahwa kita tidak bisa ya, tetapi yang kita mau bilang adalah, itu tadi Brother Roy bilang, kita masih sangat jauh dari para pahlawan-pahlawan iman ini. Tetapi saya percaya bahwa saudara dan saya mau memiliki karakter Kristus, dan kita mau disempurnakan di dalam karakternya. Oleh karena apa? Dengan mempelajari karakter Tuhan, benih-benih cinta akan tumbuh dan timbul di dalam diri kita untuk mengasihi Tuhan. Dan benih cinta itu bukan benih yang kita miliki, tapi itulah Tuhan yang anugerahkan kepada kita. Saudara-saudara, ini tinggal 2-3 kutipan lagi ya. Jadi kita selesaikan aja ya. Karena sebenarnya waktu udah lewat. Oh ya, baru lewat 6 menit. Dan kita selesaikan aja chapter 1 ini ya. Oke, kita lanjut. Oleh kehidupan dan kematiannya, Kristus telah memperoleh jauh melebihi pemulihan dan kebinasaan yang terjadi oleh dosa. Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Tuhan dan manusia. Coba saudara lihat ya. Setan mau kita terpisah dengan Tuhan. Akan tetapi di dalam Kristus, kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Tuhan. Dan pada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Kalau kita tidak berdosa, kita seperti Ayub ya. Henok, saya mau bilang Henok. Karakter Henok, dia bergaul dengan Tuhan ratusan tahunnya sehingga dia boleh ada di kerajaan surga. Kalau dia bergaul sepanjang hari dengan Tuhan, ada mungkin nggak dia berdosa? Kalau yang di pikiran dia hanya Tuhan Yesus atau Bapa, dan yang dia lakukan hanyalah kehendak Tuhan, setiap detik dia pikirkan Tuhan, dia pikirkan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, bisa nggak dia berdosa? Dan Henok tentunya tidak ya. Dan kenapa? Karena Bapa ada di dalam dia. Kristus ada di dalam kehidupannya. Di dalam diri dia. Sehingga apa yang keluar adalah karakter Kristus. Nah, dalam mengambil sifat-sifat kita, ya, Yesus ya, Tuhan Yesus. Dengan mengambil sifat-sifat kita manusia, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus. Ini pengharapan saudara-saudara. Saudara,
kita nggak akan lepas dari Tuhan. Buktinya dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya sampai hari ini. Ya, segala kesulitan hidup, sakit, penyakit, penderitaan, ya, hinaan, tudingan, tuduhan, pujian, segala sesuatu sampai hari ini, saya pribadi mengalami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Ya, setan yang selalu bisikan bahwa Tuhan jahat, kamu sudah berdosa, kamu tidak layak bagi Tuhan, kamu sudah melakukan persinahan, kamu sudah berdusta, kamu sudah membunuh, kamu tidak layak bagi Tuhan. Di mana Tuhan tidak pernah membisikkan kata-kata itu. Tuhan malah bilang apa? Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Ini bisikan Tuhan, bisikan Roh Kudus. Bisikan setan mau bilang bahwa Tuhan jahat. Oke, kita lanjut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya. Yohanes 3:16. Sehingga apa? Ya. Tapi di situ tidak cuma sampai situ ya. Dia bilang supaya setiap orang yang percaya. Jadi banyak orang baca ayat ini atau hafal, dia cuma sampai di tidak memperhatikan setiap orang yang percaya. Ya. Jadi setiap orang yang mau dong, Tuhan mau untuk setiap orang yang mau. Ya. Kalau saudara tidak mau, Tuhan tidak paksa. Ya. Ia mengaruniakan putranya bukan saja untuk memikul dosa-dosa kita belaka dan mati sebagai korban kita. Ia menyerahkannya kepada umat yang telah berdosa untuk memberi kita kepastian tentang janji perdamaiannya yang tidak berubah. Ya. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menjadi anggota keluarga manusia, untuk selama-lamanya memiliki sifat kemanusiaannya. Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Bapa pasti akan menepati janjinya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tuhan telah memakai sifat kemanusiaan dalam diri anaknya, yang telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi. Anak manusia, itulah yang juga bersemayam di tahta alam semesta. Anak manusia, itulah yang namanya akan disebut penasihat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9:15. Saudara-saudara, dalam Kristus, keluarga yang di bumi dan yang di surga dipersatukan. Kristus yang dipermuliakan itu adalah saudara kita. Surga diabadikan dalam manusia dan manusia dirangkul mesra dalam dada kasih yang tak terduga. Ada masukan saudara-saudara? Pendapat? Oke, kita lanjut ya. Ini mungkin kutipan ketiga terakhir. Nah, kita akan selesaikan ya. Oke, di Zakaria 9 ayat 16-17, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Kemuliaan orang-orang tebusan akan menjadi sebuah kesaksian yang kekal bagi belas kasihan Tuhan. Ini umat-umat Tuhan ya. Ini orang-orang kudus. Ini 144.000 ya. Pada masa yang akan datang, ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Tuhan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lanjut saudara. Oleh pekerjaan penebusan Kristus, pemerintahan Tuhan dibenarkan. Ya, oleh pekerjaan Kristus ya. Yang Maha Kuasa ini dinyatakan sebagai Bapa pengasih. Segala tuduhan setan terbukti salah dan tabiatnya dinyatakan. Kita sudah bahas di atas tadi. Ya, ini pekerjaan Tuhan Yesus. Mau menyatakan bahwa Bapa itu pengasih, dan hal yang lain yang dia menyatakan adalah apa? Tabiat setan itu dinyatakan apa? Tabiat yang salah. Dosa bahkan tidak dapat lagi memasuki alam semesta. Satu kerinduan saudara-saudara, kita ada di tempat yang tidak ada dosa.
Sepanjang zaman yang kekal, semua orang akan terhindar dari bencana kemurtatan. Tidak ada lagi bencana kemurtatan, saudara. Tidak ada lagi sifat durhaka, saudara. Oleh pengorbanan diri sendiri yang lahir dari kasih, penduduk bumi dan surga terikat kepada Khalifnya dalam ikatan-ikatan persekutuan yang tidak terurai lagi. Tidak terpisahkan lagi, saudara. Luar biasa. Ini kutipan terakhir. Pekerjaan penebusan akan selesai. Di tempat dosa merajalela dahulu, rahmat Tuhan akan lebih berkelimpahan lagi. Bumi sendiri justru ladang yang akan dikatakan setan sebagai hak miliknya itu bukan hanya akan ditebus tetapi juga dimuliakan. Kita tahu bahwa dunia atau bumi akan diperbarui, ya. Dunia kita yang kecil ini yang akibat laknat dosa merupakan satu-satunya noda hitam dalam semesta alam ciptaannya yang mulia itu, dan dihormati melebihi segala dunia lain yang ada di alam semesta, yang ada di semesta alam Tuhan. Saudara-saudara, jadi ada planet-planet lain, ada penduduk-penduduk di planet lain, cuma orang yang berdosa, cuma kita yang berdosa. Ini luar biasa, ya. Dan kita ini jadi tontonan oleh planet-planet lain, oleh unsur-unsur yang lain selain bumi ini, bahwa di mana kasih Tuhan begitu besar, ya. Disinilah tempat anak Bapa telah tinggal di antara manusia, tempat Raja kemuliaan hidup, menderita dan mati. Disinilah apabila kelak ia membarui segala sesuatu, baik Tuhan akan ada di antara manusia, ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Tuhan mereka. Maka sepanjang zaman yang kekal, sementara orang-orang tebusan berjalan dalam cahaya Tuhan kelak, mereka akan memuji dia karena karunia-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, ini akhir dari kutipan di chapter yang pertama ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau kasih pendapat, pertanyaan yang belum mengerti, atau ada masukan? Disilakan. Puji Tuhan, Kak. Oke, puji Tuhan, ya, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi, kalau tidak ada pendapat, kita mau bilang bahwa di chapter 1 ini, rencana penebusan sudah Tuhan lakukan ketika manusia jatuh dalam dosa. Hal yang sama, Tuhan Yesus turun untuk melakukan pekerjaan, ya. Dia mau bilang dengan karakternya, dengan semua hal yang dia lakukan di dunia ini, bahwa setan salah, ya. Dan Tuhan juga mau bilang kepada kita bahwa kita bisa menurut hukum, kita bisa menyerupai Bapa di sorga dengan memiliki karakternya. Dan inilah yang harus tertanam dalam pikiran saya, pikiran saudara-saudara, bahwa kita bisa memiliki karakter Kristus. Dan jangan percaya dengan bisikan setan yang selalu bilang, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya masih berdosa, saya melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tuduhan-tuduhan yang dari dulu, ini tuduhan kuno, ya, yang dilakukan setan dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Saudara-saudara, biarlah dengan pelajaran ini nama Tuhanlah yang dimuliakan, dan biarlah tertanam di dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita. Dan biarlah kita boleh memiliki benih-benih yang benar-benar mencintai Tuhan, dan benih itu bertumbuh menjadi satu suatu cinta yang sempurna kepada Tuhan, sehingga karakter Tuhan boleh tergambarkan dan boleh banyak orang diselamatkan dengan melihat karakter Tuhan di dalam diri kita. Dan biarlah dengan semua ini, kita yang dalam perjuangan, kita bertelut minta Tuhan melalui doa yang tidak berkeputusan, melalui doa bertelut setiap saat, setiap hari, saudara-saudara, agar kerinduan kita ini memiliki karakter Kristus dan menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya boleh seperti di kutipan terakhir ini, yaitu Tuhan menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan, sebab dalam nama Tuhan Yesus.